Halo ya, selamat siang. Halo Kak, Gimana kabarnya? baik-baik. Mendengar berita terakhir Timur Tengah lagi kacau ya. Tiba ada bom-bom alah. Bahkan pemimpinnya Iran mati kan, pemimpin tertinggi Iran. Bayangin ini di atas presiden, kayak Raja Thailand, kayak Raja Brunei meninggal. Di Iya. bom, di granat, di rudal dari atas. Sekeluarga, keren. Nggak keren sih, nggak terpakai tangannya. Ya, begitulah geopolitik. Ngomong-ngomong geopolitik, aku nggak tahu ya, kenapa Amerika tuh sering banget melakukan hal itu. Maksudku setiap beberapa kita bahas dikit ya. Setiap beberapa tahun, dekade atau berapa di window gitu pasti kamu tahu Amerika pasti membuat suatu negara chaos. Habis itu dia serang, habis itu dia dikuasai negara itu tersebut tapi dengan cara memberikan orang Amerika. Maksudnya ini orang yang pro Amerika ke negara itu. Hmm, Gitu terus. gak Terus tahu lah. ya itu. Tapi for your information, ini salah satu teori ya. Kenapa Amerika melakukan perang gitu? Biar senjata itu laku. Karena senjata itu laku karena ada ketakutan. Kalau negara takut, negara manapun akan membeli senjata. Walaupun senjata ini nggak bakal dipakai. Hmm. Nah, untuk biarkan Amerika kan negara penghasil senjata terkuat ya. Nah, itu dia kayak gini lah, marketing, tapi marketingnya dengan cara praktek dan dengan cara nakutin. Itu teori sih. Soalnya Hmm. bakal nanti wah pembelian senjata naik lagi nih. Kayak orang subscription LLM atau AI, ayo kamu harus pakai AI. Disuruh bayar Iya. $20, kurang disuruh bayar $200 per bulan karena AI akan menggantikan orang yang nggak pakai AI. Emang iya, tapi itu dengan ditakut-takutin dikit akhirnya orang beli. Itu juga dengan cara teknik marketing yang menarik. Jadi teknik marketing dengan cara menjual ketakutan. Itu banyak banget di bahkan di Indonesia juga gitu. Garam rukiah aneh banget. Kayak gitu juga ada. Kelas-kelasnya ya kelas-kelas agama lah. Atau enggak eh, masker juga gitu kayaknya dulu. COVID itu juga gitu kan. Vaksin buat dijual adalah dikasih virus dulu, dikasih vaksin. Walaupun nggak tahu sampai sekarang kan vaksin juga ternyata gara-gara si Epstein kita tahu kemungkinan itu juga apa namanya? Aku lupa. Konspirasi. Oke, aku sudah menjadi kayak bapak-bapak guru di sekolahan yang mau ngajar harus ngasih anekdot dulu, terus murid-murid apa sih ini guru nggak jelas gitu kan? Eh, Terus saya sekarang merasakan itu. Emang dunianya udah begitu. udah ini udah mirip, udah mirip. Dan mirip kan tiba-tiba anekdot bahasa apa. Soalnya sebelum ngajar pasti berpikir dulu nih, apa sih yang dipindah harus dikeluarin dulu, Mas. Terus, ya. Sekarang tahu kenapa guru-guruku dulu kayak gitu. Kenapa sih ini orang bahasa apa sih? Masih mending ya ini geopolitik. Ada yang bahas istrinya, anaknya. Udah kita nggak penting tuh anaknya sama istrinya. Tapi mungkin gara-gara pikirannya habis menyelesaikan konflik dengan keluarganya, terus dikeluarin lah semuanya di murid-murid. Sama aku kayak tadi habis baca geopolitik, dan tiba-tiba tidak sadar melakukan seperti itu juga. Oke, ngomong-ngomong geopolitik, eh, ini nggak ada ini nggak ada hubungannya geopolitik, tapi ada hubungannya dengan konspirasi, yaitu Titanic, kapal Titanic tahu? Titanic, ya ya tahu. Ya, Titanic. Nah itu kalau kamu lihat filmnya yang asli kan itu nggak boleh lihat ya buat anak-anak ya. Kamu lihat di mana dulu nih? TikTok lah. Oh TikTok. Jangan Nggak nonton tahu. film full, jangan nonton full, jangan yang belum disensor Lembaga Film Indonesia. Walah jadi Dulu, penasaran kalau gitu deh. oh jangan, banyak vulgarnya itu. Lucunya pas aku nonton itu dulu di RCTI, dan itu tuh nggak disensor, padahal vulgar banget tuh. Mentang-mentang itu jam 10 ke atas, jadi nggak disensor. Dulu lembaga sensornya masih masih gila lah. Jadi itu harusnya disensor, tapi nggak disensor. Ya, jadi aku pas anak-anak, ya ampun, segitunya. Gitu. Jangan ditonton. Kalau kamu udah gede, jangan ditonton juga sih, karena vulgar.
Terus, nah hari hari ini kita akan melakukan machine learning, pembelajaran mesin dengan data Titanic. Ya, kenapa aku bilang Titanic konspirasi juga banyak konspirasi di sana. Di filmnya sendiri juga dipertanyakan ya, kenapa si Ross tidak membantu si Jack buat naik ke kayunya biar hidup. Egois banget, padahal kayunya gede, bisa jadi dua orang, jadi si Jack gak meninggal. Dan konspirasi lainnya adalah kenapa Titanic bisa hancur, padahal kapal itu keren, katanya bisa apapun. Ya, banyak sisa konspirasi. Nah, kenapa di sini ada hubungan dengan machine learning? Di machine learning hari ini kita akan membahas prediksi menggunakan machine learning siapa saja penumpang yang akan selamat. Nah, dengan machine learning. Nah, sebelumnya kita akan ada perkenalan dulu. Namanya pengujian A/B testing. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama kelas hari ini, tapi ada hubungan sama dengan machine learning, yaitu pengujian. Nih. Mungkin apa Jadi tuh? intinya pengujian A sama B adalah hmm, apa ya? Membandingin dua data yang hampir sama persis, dibandingin data A sama ini datanya sama persis nih. Tapi pengujiannya dilakuin dua dua kali. Pengujian A dan pengujian B. Nah, kemungkinan apa yang diuji itu tergantung matriksnya. Contohnya kalau pengujian A ingin membuat hipotesisnya gini, ujian B hipotesisnya gini. Nah, karena hipotesisnya beda, berarti kan dia akan menggunakan matriks yang berbeda tuh. Nah, itu nanti diuji, siapa yang nilainya paling bagus, itu nanti akan menjadi em, bukan model bisnis ya, akan menjadi keputusan bisnis selanjutnya. Jadi di data itu sebenarnya nggak hanya, kan kemarin kan kita melakukan analis data terus ambil datanya, kemudian kita olah dan kita dapat insight. Nah, sebenarnya dari itu salah satu kerjaan, tapi sebenarnya itu data itu benar-benar dilakuin beberapa kali proses. Bukan proses ya, pengujian. Jadi hipotesis ini gimana, hipotesis ini gimana, sampai di apa ya, dibenturkan lah intinya. Jadi apakah hipotesis A ini benar atau hipotesis B benar? Karena di sains ini sangat sains sih. Suatu hal yang benar belum tentu benar jika belum dibuktikan dengan benar. Suatu hal yang salah belum salah jika belum dibuktikan itu salah. Itu di sains kayak gitu. Makanya kalau kamu lihat di Amerika itu mereka tuh perang paper. Jadi paper ini nyerang paper ini nyerang paper ini sampai nggak habis-habisnya, sampai nggak ada ujungnya kadang. Nah, itu di sains kayak gitu. Jadi kebenaran mutlak itu bakal terus dicari. Walaupun kebenaran di sains sebenarnya bergeser. Gitu. Nah, di pengujian IB juga gitu. Jadi ya hipotesis A dan hipotesis B dibandingin siapa yang work dan nilainya paling bagus menurut implementasi bisnis. Nah, itu bakal dilakuin dan lakuinnya dengan machine learning. Karena di sini machine learning itu salah satunya adalah buat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan histori data yang di masa lalu. Ya, sebenarnya itu meniru otak manusia selalu melakukan prediksi, selalu membuat pola-pola-pola untuk prediksi apa yang terjadi di masa depan. Nah, di sini kita juga menggunakan machine learning. Nah, ini kita lompatin karena slide-nya banyak banget sampai 100 dan nggak mungkin. Nah, selanjutnya ada namanya matrix. Sebenarnya matrix di sini bisa dibilang adalah kolom. Kolom mana aja yang mau kita gunain. Simpelnya gitu. Tapi ini adalah indikator numerik kualitas dan efektif produk yang akan dikembangkan. Bukan kolom ya. Kolom itu juga matriks. Tapi ini matriks kalau di dunia bisnis itu adalah matriks di luar kolom tersebut yang ingin dicapai. Jadi kayak penjualan hari ini meningkat atau tidak, penjualan tahun depan meningkat atau tidak. Nah, itu matriks mereka. Makanya ada tulisan efektivitas produk yang dikembangkan dan bersifat numerik. Karena kita di data science atau data analis tidak akan bermain kualitatif data, kecuali kualitatif data dibuat numerik juga. Nah, itu nanti ada hubungannya sama itu. Kita lompatin, kita lompatin. Aku udah nyatet beberapa poin yang harus kita ini. Langsung ke pembelajaran mesin. Nah, ini dia.
Salah satu tugas penelitian mesin adalah mengklasifikasikan pengguna baru ke dalam beberapa kelompok berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi prediksi itu bisa bisa prediksi sebenarnya beda dengan pengelompokan. Tapi prediksi bisa diambil dari pengelompokan. Tapi di sini kita akan menjadi pengelompokan. Jadi kayak case-nya adalah yang di Titanic ini, kita akan mengelompokkan pasien. Sumpah aku susah lama-lama kayak Isyana kehilangan satu kata. Ini efek-efek siang-siang nih. Ntar, apa ya? Pengelompokan Titanic. Nah, kenapa di kelompok passenger. Nah, saya guess harusnya bisa. Nah, dari passengers, dari penumpang itu dikelompokin dua doang, 0 sama 1, selamat atau tidak. Nanti di datanya itu nggak tahu ya, datanya aku belum lihat. Tapi nanti ada data yang bersifat string kayak jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Itu harus dibuat numerik. Jadi kita harus encode encode dia ke 01, satu laki-laki 0 perempuan atau sebaliknya. Dan nanti di pembelajaran mesin kita akan kenapa pembelajaran mesin itu apa? Nah, itu sebenarnya ini dia potongan dari matematika statistik dan data science dan algoritma. Intinya matematika. Nah, ini pengertian sih. Yang kekasannya bukanlah penyelesaian langsung suatu masalah dengan menggunakan algoritma tertentu, tapi belajar dalam proses penyelesaian banyak masalah serupa. Sebenarnya menurutku pakai algoritma juga. Jadi kayak ada model matematika fungsi. Kalau kamu tahu kan fungsi fx sama dengan misalnya x minus 2. Berarti ketika angka 0 dari berapapun kamu masukin akan terproses dengan fungsi tersebut dan akan mengeluarkan output fx-nya itu. Misalnya angkanya 1 minus 2 berarti minus 1 hasilnya. Berarti hasilnya minus 1. Nah, itu dia bilangnya kayak gitu, itu bukan kayak gitu. Iya benar memang nggak kayak gitu, tapi intinya adalah modelnya di YX-nya ini tetap dipakai. Jadi dia berdasarkan keseluruhan mode input yang dia masukin. Sebenarnya gitu. Intinya masih sama. Nah, nanti kita bahas di ini. Tapi intinya ini masih ada model matematika function yang sering kita gunakan di SMA. Jadi inputnya apa, angka juga, keluarnya bakal angka. Nah, keluarnya nanti akan cukup kalau karena kita prediksi keluarnya cuma dua. Iya atau tidak. Nah, iya atau tidak di sini di encode dengan 0 atau 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini model matematika yang ini nih. Kumpulan rumus yang menunjukkan hubungan antar indikator kuantitatif. Sumpah ini pengertiannya aku aja bingung. Tapi kalau kamu bisa mencerna oke. Ini rumus rumus yang banyak. Jadi kayak gini, kalau function yang kita ketahui kan rigid ya. X minus 2 udah selesai gitu. Tapi functionnya ini di machine learning itu X X-nya bisa berubah. Konstanta ya, konstantanya bisa berubah. Konstanta X-nya bisa berubah. Misalnya awalnya X minus 2. Ketika dimasukin 1, X minus 2, oke. Tapi ketika dimasukin angka 5, X-nya berubah jadi 2X minus 2. Nah, si modelnya ini berubah-berubah terus berdasarkan inputnya. Sebenarnya bukan input satu-satu, tapi input keseluruhan. Gitu. Nah, itu namanya weight bobot. Kalau di machine learning, di neural network, itu ada bobot, WWW, itu disimpan semua. Dan buat menyimpan semua, jadi bobotnya itu akan diupdate terus berdasarkan inputnya. Jadi keluar keluar pada akhirnya kalau inputnya itu akan mempengaruhi, kita bilang bisa dibilang tadi konstanta tadi, konstanta dari X. Bisa 2X, 3X, 4X itu nanti output terakhir ketika dia udah menyelesaikan semua inputan. Itu nanti akan berubah sendiri. Nah, algoritma di balik itu jangan dipelajari sendiri. Itu bikin pusing. Jadi kita hanya perlu algoritma buat sintaknya doang. Nah, contohnya perakiraan cuaca, pemberian pinjaman, dan filter spam. Spam email di Gmail itu tiba-tiba bisa tahu spam, itu dia pakai machine learning. Kemudian pinjaman di bank juga pakai machine learning, pakai e-wallet juga pakai machine learning, cuaca juga gitu. Walaupun cuaca sampai sekarang tidak ada yang bisa memprediksi cuaca dan gempa bumi di dunia. Apalagi di Inggris, hujan terus, hujan-hujan tak ada menentu. Bagaimana komputer mengetahui cara membuat rumus yang buat prediksi benar? Nah,
Hari ini kita akan intinya kita akan membeli algoritma dasar dan pemilihan parameter model. Nah, jadi di sini ada algoritma yang model matematika tadi dan parameter model. Apa itu parameter model? Adalah konstanta lain yang kita kita tuning. Contohnya tadi X minus 2. Nah, minus 2-nya ini ternyata tergantung kita yang mau masukin minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Jadi konstanta K ini nggak bisa ada notation ya. Nah, contoh fx, ya ampun, ini f ya. Fx, kenapa ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama hari ini sih. Tapi ya mungkin buat pengetahuan aja matematika dasar. Nggak ada pakai mouse sulit. Ini x. Hapus dulu. Ayo kita bernafas dulu. Tuh n deh, n x minus m. Nah, n ini biasanya white, ya bisa dibilang aja white gitu. Bal ini sederhana banget. Ini berubah-berubah tergantung inputnya. Kalau X ini adalah tempat masukin inputnya. M ini, nah ini contohnya salah satu parameter lah. Parameter model. Jadi ini bisa kita adjust. Nah, kenapa nah, adjustnya nanti tergantung dari keinginan kita. Bisa langsung sporadis masukin angka-angka berapapun itu atau range tertentu, berdasarkan paper. Biasanya paper kan coba-coba data-data dan dikombinasiin range parameter segini. Nah, bisa dicoba-coba juga atau nanti di output terakhir, apakah dengan parameter nilai segini nanti prediksinya bakal 100% atau mendekati 100%. Nah, itu kalau udah dekati 100% biasanya parameternya itu udah fit, udah pas. Kalau kurang ya parameternya dirubah-rubah atau datanya ditambahin atau datanya dibersihin. Nah, sebelum itu dilakuin persiapan data. Jadi ada istilahnya get back in, get back out. Sampah masuk, sampah keluar. Jadi kalau mau personilnya yang bagus, sampahnya di datanya harus bagus. Dibersihin benar-benar bersih dan jangan sporadis. Nah, oke. Nah, gini doang nih. Coba, sumpah langsung algoritma Argonova 1. Coba kita stop dulu Argonova. Walaupun habis ini ngapain aku nggak tahu, aku belum cek. Tadi aku ngecek cuma disuruh membuat prediksi machine learning dengan Titanic data. Tugas ini harus diselesaikan bersama dengan guru. Jangan, aku mager. Nggak ya, nanti kita selesaiin. Sebenarnya di PPT-nya itu udah ada semua. Udah Nah nggak ada gitu. apa-apa lagi sih. Udah. PPT-nya ini, ya. Ini kita tutup hari ini ya, ngapa-ngapain ini. Jadi kita lanjut ke materi. Materi aja 160 gimana mau ngerjain? Oke, lanjut kita akan ya nanti diinterupsi aja kalau aku terlalu cepet atau Aman-aman. anu. Nah, masalah pembuatan mesin Linux Titanic ini kalau kamu lihat di Kaggle itu banyak banget cara pembuatan, cara pengerjaan. Ya, belajar simpel pakai Titanic. Apa yang dikatakan dengan penumpang? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dulu. Data penumpang apa yang bisa digunakan? Dalam bentuk apa data disimpan? Apakah mereka perlu dibersihkan? Nah, itu dia. Jadi nanti datanya pasti CSV berbentuk tabular, ada kolom dan ada baris. Kemudian apa yang diketahui dari tabel tersebut? Data-data apa aja, kemudian ini data disimpan dalam bentuk apa ada di CSV, kemudian ada yang kosong nggak, ada yang berantakan atau enggak, ini harus dibenerin. Nah, biasa dengan red.cv.head. Nah, ini dia tabelnya yang ada di situ. Jadi setiap soal data analis atau data science biasanya ada keterangan tabelnya. Contohnya ini, oh passenger ID, oh itu nomor urut, survive atau enggak. Nah, ini yang bakal jadi gongnya adalah nomor 2, survive atau enggak. Nanti kita prediksi.
Kemudian P kelas yaitu kelas kabin. Jadi di Titanic itu ada kelas kabin 1, 2, 3. Yang kelas 1 orang kaya, 2 orang nggak kaya, nomor 3 miskin. Kemudian nama penumpang ada namanya juga. Kemudian jenis kelamin juga ada, laki perempuan, dan umur. Kenapa umur ada? Ya pasti anak-anak kecil, ada orang tua dengan ini. Dan sip adalah nih jumlah saudara laki, saudara perempuan dan pasangan yang bisa bersama dia. Oh ada ya, SIP SP. Sampai segininya ya. Jadi kayak hubungan darah gitu atau hubungan keluarga dia ada di situ juga. Nah gitu. For your information nih, kalau kamu udah lihat full film Titanic, di film Titanic itu dan mungkin di nggak tahu ya, di film Titanic itu jadi sebelum kapal oleng tuh masuk, ada namanya skoci. Di pinggir kapalnya itu ada skoci kecil-kecil, kapal kecil-kecil. Itu memang udah mitigasi kalau kapalnya akan tenggelam, jadi orang harus dimasukin semua. Karena di film itu dan ya berdasarkan film itu, skocinya nggak bisa semuanya orang, karena penumpangnya terlalu banyak, nggak bisa semua orangnya. Makanya diprioritasin adalah pertama perempuan, anak kecil, habis itu perempuan, habis itu eh, laki-laki yang mempunyai anak yang punya anak kecil dan atau punya istri. Itu emang di film itu dipilihin. Maka yang paling banyak hidup yang perempuan sama yang anak kecil. Karena itu jadi prioritas buat naik kapal skoci kecil itu. Nah, maka dari situ sebenarnya itu bisa dapat, dari situ kita bisa lihat insight-nya adalah, oh, mau gunain tabel apa mana aja ya. Contoh di tabel bakal nggak semua dipakai. Karena kita kayak passenger ID, ya ini nggak ada hubungannya orang selamat atau enggak. Kemudian survive ID-nya ini, dia selamat atau enggak ini nanti akan menjadi output terakhir. Jadi ini kolom yang survive ini bakal jadi output Y-nya. Dia survive atau enggak. Itu disimpan dulu. Kemudian kelas kabin bisa jadi ini jadi prioritas juga. Jadi kayak orang kaya diselamatin dulu, orang miskin ya seperti biasa ditindas, nggak diituin. Kemudian nama nggak ada urusan, dihapus berarti. Dan jenis kelamin pastinya ada hubungannya karena tadi sebelumnya yang naik skoci itu perempuan dan anak kecil. Ya prioritas pertama. Maka dari itu kita akan jadi emang kayak gitu. Pakai intuisi, intuitif dengan intuisi. Intuitif bahwa apa aja kolom yang bakal kepake. Nah, kita udah milih nomor 2, nomor 3, nama nggak penting, jenis kelamin, umur. Nah, dari 4 itu doang. Atau enggak nanti ada tambah lagi, bisa. Si SP ini aku nggak merekomendasikan karena ya entah. Karena kita harus belajar. Intinya kita belajar jangan menambahkan beberapa matriks atau kolom yang akan kita pakai. Intinya tahu dulu konsepnya, habis itu enggak. Habis itu enggak. Habis itu diimplementasikan. Nomor tiket nggak guna, harga tiket mungkin guna karena harga tiket mempengaruhi kelas kaya miskin. Nomor kabin mungkin berguna karena kapalnya kan hancurnya kan dari bawah terus patah ini kan. Mungkin di kabin tertentu orang nggak punya akses naik ke atas kabin. Jadinya pas naik ke atas kabin dia mungkin meninggalnya, intinya meninggalnya lebih, kemungkinan meninggal lebih cepat karena harus naik dulu, harus berebutan dan sebagainya. Mungkin tenggelam duluan. Kemudian embark, ini pelabuhan penumpang menaiki Titanic. Ini aku nggak tahu ada pengaruhnya atau tidak. Nanti kita lihat di sini dia pakai apa. Nah, jadi emang dari Titanic kita harus tahu dulu inti dari ceritanya dulu. Jadi kita bisa membangun narasi apa yang akan kita gunain. Jadi emang semuanya harus by narasi dan penjelasannya juga nanti make sense sehingga narasinya pas. Angkanya bagus, narasinya bagus. Tanda apa aja yang bisa mengurangi apakah penumpang selamat? Nah ini. Ini dia. Pas banget. Perempuan dan anak penumpang kelas 1 memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Ya karena si anak-anak perempuan diprioritasin, penumpang kelas 1 ya orang kaya biasa, bro. Itu punya duit padahal ya gitu. Penumpang. Ya. Tapi aku ingin jadi orang kaya. Ngapain hidup miskin? Udah menderita hidup atau belum ya. Miskin ya menurutku lebih menderita daripada orang kaya ya. Nangisnya aja di Ferrari, di Lambo ya daripada nangis di itu kan, ya kan. Terus kalau naik Titanic kemungkinan hidup tinggi lagi. Siapa yang nggak mau? Kita. Kita harus jadi orang kaya. Penumpang yang tidak berpergian sendiri memiliki peluang lebih besar untuk selamatkan. Oh iya benar. Ini yang SIP
SP tadi. Kemudian kabin terletak di atas dek paling dekat dengan perahu, sehingga penumpang kabin memiliki kemungkinan lebih besar. Nah itu, yang dekat kabin lebih besar. Jadi kalau naik kapal, jangan di bawah terus, naik ke dek paling tinggi. Siapa tahu nabrak gunung es. Jadi langsung naik skoci. Kemudian, nah ini dia. Mari kita uji hipotesis. Wow, apa ini uji hipotesis? Female sex, no, no, say no, name survive. Oke. Jadi dia ini membuat grup baik, kelamin, berdasarkan kelamin, dan survive-nya berapa, dan dicari rata-rata. Dan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Ini mungkin ya gara-gara ledaknya perempuan, mungkin gara-gara Titanic juga. Nggak ada pengaruh sih. Tapi ya pastilah perempuan lebih banyak. Kemudian ini dia pivot table, ngapain di pivot 01 survive, P class. Oh, dia ini sebelum melakukan beberapa pengelolaan machine learning, dia melakukan analisis data dulu untuk melihat apakah benar kata-kata yang ini. Jadi dia ini kan berdasarkan keterangan informasi ya di peraturan Titanicnya. Terus kemudian dia membuktikan bahwa oh iya perempuannya lebih banyak, make sense perkataan itu. Habis itu dia melakukan analisis lagi. Apakah perlu kolom P kelas ini bakal ngaruh? Ternyata iya. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, yang kelas 3 apaan deh? Kelas 3 ya intinya aku nggak tahu ya. Nol ini mati atau hidup? Ya kita bilang satu hidup atau nol, nah, kita nggak tahu. Intinya dia yang bikin tahu kelas apakah ada hubungan orang selamat dengan kelasnya. Jadi ini sebenarnya kayak bisa lah bisa dilakuin korelasi tapi korelasinya dengan rata-rata. Jadi dia nyari rata-rata kelas satu tuh rata-rata yang hidup berapa, yang mati berapa. Kemudian yang rata-rata kelas 2 mati siapa, hidup berapa. Dari nah, aku nggak tahu kenapa ini aku nggak dapat insight-nya karena sangat tipis. Setiap kelas oh, kalau setiap kelas mati dan hidup tipis. Tapi antar kelas, yang kelas pertama, kelas orang kaya, lebih tinggi kemungkinan hidup dan lebih tinggi juga kemungkinan mati. Tapi tetap aja kemungkinan hidup matinya tinggi. Hidupnya lebih tinggi, 35. Ini 45 walaupun matinya juga tinggi. Entah ini kalau dibedah lagi gimana, tapi kita percaya bahwa 1, 2, 3 kalau kamu kelas pertama kemungkinan hidup lebih tinggi daripada di kelas 2 dan kelas 3. Oh, I see. X value. Oh, ini umur coy, bukan. Enggak, sorry. Aku juga lihat. Ternyata ini survive class value-nya adalah umur. Ternyata dia cuma melihat umur. Wah, aku nggak tahu kenapa dia melihat umur di sini. Jadi dia nyocokin kelas seseorang dengan umur. Dan kelas 1 itu diisi orang-orang tua. Diisi orang tua dan kelas 2 diisi si dewasa. Kelas 3 diisi hampir dewasa. Entah kenapa. Nanti mungkin ada hubungannya. Nah, ini dia. Usia rata-rata selamat lebih kecil di usia rata-rata orang yang mati. Iya, karena adanya anak-anak yang diselamatkan. Benar, yes. Tapi penumpang yang lebih tua berpergian dengan kabin kelas yang lebih nyaman. Apa hubungannya? Iya, benar. Iya, di kelas satu kan lebih nyaman. And then, intinya, berarti kelas, mungkin kelas nggak ada ngaruhnya. Atau kelas ngaruh. Aku juga nggak tahu. Nah, ini bisa jadi A/B testing. Jadi, metode A dengan kolom B kelas dan metode B tanpa kolom kelasnya juga boleh. Jadi nanti dicari yang lebih baik mana. Karena kita di sini memang coba-coba. Uji hipotesis Anda sendiri tentang berbagai fakta terhadap nasib penemuan. Nah, jadi kita ini hipotesisnya lebih fluid. Jadi kita hanya memikirkan apakah faktor apa aja yang akan bisa masukin orang selamat atau tidak. Nah, ini contohnya dia passenger name, tiket, cabin dia push. Kemudian dia yang pakai drop aja, drop habis df dot drop habis itu masukin kolomnya apa aja. Axis 1 jangan lupa karena kita akan ngedropnya axis 0 sama dengan 1 itu seingatku kolom. Kalau 0 berarti baris. In plus sama dengan true berarti df-nya diperbarui.
Habis itu ya ini dia drop. Ini sebenarnya kalau nanti kalau kamu pakai, nanti aku sebenarnya kalau dipakai paling penting adalah yang di CSV tadi, kemudian df.head, habis itu langsung di drop aja, drop ini bagian drop. Jadi kita yang algoritma sebelumnya yang kita ngelihat ini itu buat dapat hubungan umur sama kelas, kemudian laki perempuan yang banyak meninggal berapa itu gak ngaruh di machine learning karena kita butuhnya emang data data yang untuk siap diproses. Tapi nggak apa-apa kalau kamu melakukan sebelumnya. Jadi ini langsung ini ke sini di drop, habis di drop, habis itu dicek apakah ada yang kosong. Oh ternyata yang umur dan ember kosong. Habis itu di fill nah value count dulu ya. Ngapain di? Oh ya, intinya di value count. Aku nggak tahu ngapain. Si, oh, oke. Simberg, yang pelabuhan tadi kan kosong ada. Ada kosong berapa ya? Aku nggak tahu. Tiga ya mungkin ya. Nol, lah ya, tiga dua ya. Dua doang. Dua dia coba habis itu di value count. Ya udah dia ambil yang paling banyak dan diisi dengan Velena S sama dengan S. Karena dia cuma lambang S, C, Q doang di tabelnya. Makanya dia dua orang dong ya udah kita kasih yang mayoritas gitu. Ya, jadi kita di sini udah ada drop buat hapus kolom yang agak pakai. Habis itu kita ngecek .info buat nyari kolom yang kosong. Habis itu yang kolom kosong kita isi dan pertama kita di yang embark ini pelabuhan kita value count dengan filna. Udah. Habis itu nilai apa yang harus diisi pada usia. Habis itu ada yang kosong di usia. Nah di usia di sini dia pakai P class sama X dan median. Dan ngegrupin habis itu intinya dia ngegrupin kelas dan umur dan dicari mediannya. Median dari umur. Dapatlah kelas 1 37 29 24. Habis itu nanti diisi dengan itu. Jadi di sini lebih advance lagi ya. Dia melakukan mediannya itu per kelas. Mediannya per kelas jadi enggak median yang semua umur. Jadi gini, persebaran data, contohnya persebaran data segini gitu ya. Di terlalu lebar, kadang itu enggak ada outlier intinya. Kalau terlalu lebar ada outlier, oke kan? Tapi kalau kita petek-petek kecil-kecil, nah outlier itu akan masuk ke dalam region, bukan region ya, bagian baik persebaran-persebaran tertentu. Nah ini kita kan petek jadi tiga nih, kelas satu, kelas 2, kelas 3. Jadi dia akan medianya akan eh, terwakili dengan per kelasnya ini umurnya. Jadi umurnya dibagi dulu semuanya, kelas satu, kelas 2, kelas 3, habis dibagi dicari mediannya. Nah, median-median itu nanti buat ngisi ke umur yang kosong. Nah, ini dia. Ini nih. Ini ini juga nanti masuk algoritmanya dari umur. Di kelas DF kelas satu kemudian diambil yang kelas satu umurnya berapa aja diambil mediannya, dapat X1, X2, X3. Ini adalah angka mediannya di setiap kelas. Habis itu pakai apply dan sebelum apply kita pakai function. Mana function? Mana function? Nah, ini dia. Nggak ada. Ada tadi. Ah, ini. Jadi kita buat function ini. Ya, ini nanti dimasukin. Fill X, row. Kemudian dia buat ngedeteksi PDI null. PDI null kan apa buat ngedeteksi baris itu kosong atau enggak. Di row X. Kemudian if row P class sama dengan satu. Jadi dia yang ambil dulu kolom dia yang P class sama dengan satu. Kemudian masukin X umur yang median satu tadi. Dua, median dua. Dia tiga. Jadi dia nggak semuanya diambil langsung umurnya sekali lagi. Dia berdasarkan parameter kelasnya dulu. Ini ya walaupun kalau dipikir-pikir kelas pertama kan belum tentu isinya bapak-bapak ya. Bisa jadi anak kecil atau ibu-ibu. Nah, tapi karena ini aku tadi mikir karena mungkin mereka nyari amannya dulu ya. Yang penting karena mungkin lebih aman gitu daripada membuat rata-rata keseluruhan umur. Ya, balik lagi tadi kita nggak tahu distribusi datanya.
umurnya. Jadi sebenarnya kan bisa dilihat dulu di data umurnya. Tapi karena kita nggak tahu, amannya kayak gini. Jadi setiap kelas diambil mediannya. Lagian juga yang kosong dikit mungkin ya termaafkan. Kemudian udah full, setelah itu dicek full. Tadi di apply dulu ya, yang ini. Yang mana ya? Yang ini di apply, data apply, DF data apply, kemudian dimasukin ini, fill nya. Habis itu ininya udah penuh semua. Ini semuanya udah dilihat udah integer, integer objek, float, integer, float, objek. Berarti yang 7 sama 2 kita harus encode dulu. Karena machine learning dia hanya mengolah angka. Jadi karena tadi functionnya angka masukannya harus olah angka. Nah ini dia laki perempuan 0 tidak 1 ya. Oh iya. Apa ini maksudnya? Oh survive. Yang survive 0 tidak 1 ya. Oke. Habis itu seks. Laki-laki perempuan 23 CST tuan stamp. Nah, untuk laki-laki perempuan kita encode pakai data play juga. Gini caranya. Ini nih sebenarnya nggak usah mikir nanti kalau praktek langsung nggak usah mikir. Kamu comot-comot aja kode yang ada di PPT-nya. Langsung dia udah otomatis. Ini udah di PPT-nya aku lihat ini udah tersistematis. Yang perlu diketahui adalah cara berpikirnya aja. Mana yang perlu digunain, mana yang nggak perlu digunain. Sama tipe data perlu sangat penting tipe data dan input output dari setiap code-nya. Ini seksnya diubah laki per 1, perempuan 0, apply. Habis itu udah selesai jadi integer, embarknya ini juga bisa kita tambah nama port menjadi 123. Bisa juga sebenarnya tidak ada lagi dalam seperti itu. Nggak bisa. Kenapa? Maka cocok 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 cocok. Itu sebenarnya belum contoh. Sherbrooke 1, Winston 2, Southampton 3. Maka checkbox 1 ya. Southampton 3. Ini iya tidak lagi. Oh, oke. Dia bilang nggak ada logika seperti itu karena angka 1, 2, 3. Kalau dimasukin bisa aja nanti kayak gini. Hubungannya adalah si Southampton itu sama dengan 3 kali Sherbrooke. Nah, itu mungkin buat ini itu nggak ada hubungannya. Jadi mungkin akan dihapus. Hapus aja satu kolom udah. Jadi nggak usah dipakai. Apakah mungkin menentukan opsi 0 dengan 1? Mari kita gunakan variabel dummy. Maka dengan untuk membangun model dan mengambil nilai 0 dan 1. Mari kita dada apa maksudnya? Wow, lebih advance nih. Dia dirubah. Biar penumpang pertama naik kita di pelabuhan C, penumpang kedua Q, dan penumpang ketiga S. Lalu bagaimana cara mengisi tabel dengan angka 0? Jadi dia pakai 01, 01. Rubah data lambangnya di Q, S, T tadi dengan 01. Karena kalau dengan 1, 2, 3, pertama emang machine learning kita butuh angka numerik ya. Tapi kalau 1, 2, 3 itu nanti dia akan terproses sebelumnya dibahas juga di sini. Dia akan terproses sebuah perhitungan matematika dan saat diproses perhitungan matematika sebenarnya kan itu sebagai simbol ya. Sebagai simbol harusnya ya emang nggak ngaruh. Harusnya sih dibuang aja ngapain nggak tahu. Kan orangnya meninggalnya kan semua orang yang naik di pelabuhan tersebut. Kecuali kalau di antara pelabuhan gitu. Nah, tapi di sini lebih emphasize lagi dia dikasih 0101. 1, 2, 3 dia numpak naik atau enggak di situ. Oh, ngecek. Kalau ini ada yang turun nih, keren banget. Nah, ini lebih advance lagi. Kalau tadi kan matinya setelah pelabuhan terakhir tuh, baru nabrak. Nah, ini dia nggak tahu. Apakah ada penumpang yang turun di pelabuhan sebelum pelabuhan terakhir? Nah, itu ada yang turun. Nah, 1, nah, 1, nah, 1 ini. 0 dan 1. Bagaimana cara membuat variabel dummy pandas? Nah, disuruh buat dummies. Wah, so di data aslinya nggak ada data yang mengisyaratkan penumpangnya turun naik. Tapi di sini diminta ada dummies, pd.dummies, kemudian pakai nama kolom dan gini. Dia otomatis pd.dummies jadi dia akan ngeluarin angka 01, 01, 01 secara acak. Ini ya information aja, nggak kepake juga nanti datanya kayaknya. Nggak ada data yang benar. Tapi kalau mau dimasukin juga boleh. Karena kita mainnya kan belajar ya. Nah, nanti kenapa boleh pakai dummies, kenapa boleh enggak? Kalau enggak, pakai real world-nya pas. Kalau pakai dummies, kemungkinan real world-nya enggak pas, tapi kita dapat esensi dari pembelajaran mesin learning ini.
Variabel dummy telah dibuat mana menentukan apa dataset yang dilakukan. Nah. Wow, ini lebih kompleks lagi. Mari kita load dataset dengan nama port dan tulis nilai variabel dummy di dalamnya. Wow, list, kemudian data column, index CST, data object. Mesti daftar mengubah nama kolom menjadi daftar CQS. Wow, ntar. Ini kolomnya gini, kolomnya gini. Oke. Dia masih ini main kolom. Aneh banget. Habis itu di list. Dapatnya CQS. Teruskan daftar dulu ke gitu. Get damage inbox. Wow, ini dia. Buat masukin data damage-nya ke dalam CQST tadi. Jadi ini buat baru lagi ya. Kolom baru lagi nih. DF list. Berarti kan kita yang embark tadi kita leverage lagi, kita lebarin jadi CQS. Ya, CQS. Didapat kolomnya CQS, habis itu si CQS-nya dimasukin data dari pd.getDummies. Wow. Nah, habis itu kan lucunya adalah hapus kolom embark. Ya bener, embarknya harus dihapus karena tadi udah diwakilin CQS. Makanya si embarknya ini dihapus. Kan embark tadi kan cuma satu kolom. Habis itu si embark tadi CQST-nya itu dibuat dari kolom, si CQST-nya diisi 010101. Makanya yang terakhir embark yang kolom isinya CQST di dropin, di drop aja. Karena udah dapet embark yang baru dengan di leverage atau dirubah jadi CQS. Siapa yang turun, siapa yang naik, siapa yang turun. Oke, bersihin data aja udah secapek ini, ya kan? Jujur 80% dulu dulu ya sebelum main LM 80% pekerjaan data adalah pembersihan data. Bahkan sebelum 90% pembersihan data. Dan adanya LLM katanya sih pembersihan data lebih bagus. Tapi aku belum kalau gitu lebih menarik dong. Tapi saya belum pernah tahu si LLM lebih pintar daripada kadang lucu, halusinasi masih terjadi makanya mau nggak mau kita harus from scratch satu persatu. Kita nanyanya benar-benar nge-prompt. Jadi satu persatu. Jadi kita nanyanya mungkin kalau di LLM mungkin oh ini berapa ya rata-ratanya? Ini digrupin dong. Ini lihat berapa jadi emang kita harus setiap langkahnya tetap kita harus menyetir dia. Karena ya ini jalannya benar-benar banyak cabang. Mau kemana itu kita yang jadi kodanya. Contohnya ini sampai di drop embarksnya dan diganti CSQ. Kita menerima data frame. Nah, data frame udah bersih. Kemudian kita akan melakukan model. Habis itu intinya, nah ampun deh, ada hipotesis lagi. Aku capek. Hipotesis orang tua, nah hipotesis satu. Tentang pengaruh sifat satu sama lain. Orang tua dapat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak kecil sehingga anak kecil mungkin tersebut dapat terhidup. Tidak ada seorang pun yang menjaga penumpang kesepian, sementara anggota keluarganya saling membantu untuk menyelamatkan. Nah, intinya orang bebas lah membuat hipotesis. Sebenarnya hipotesisnya ini nanti hipotesis satu 2 ini nanti bisa terbukti dengan satu kali kita melakukan prediksi. Jadi prediksinya dapat, akurasinya dapat, misal akurasinya gede gitu ya. Habis itu buat ngetes hipotesis orang tua ini mengorbankan dirinya, nanti kita cek dari umur, dari prediksi kita. Nanti kan ada umurnya, ada kolom umur. Katanya orang tua bakal menyelamatkan anaknya. Berarti nanti kita cari aja rata-rata. Orang tuanya sama anak-anak kecil dibandingin. Bener nggak lebih banyak anak kecil yang hidup daripada orang tua? Nah, itu nanti berdasarkan setelah kita melakukan prediksi. Nah, yang kedua ini ya gitu juga. Ya, apakah yang kesepian itu juga akan lebih selamat atau tidak? Nah, itu nanti dari prediksi. Jadi, prediksi itu kayak, nah ini nanti kita belajar prediksi. Sebenarnya harusnya inverse dulu.
Kenapa ada prediksi kenapa. Nah, tapi ini kita dari bawah. Tapi intinya nanti semua dari prediksi kita kita bisa menjawab hipotesa 1, hipotesa 2. Wow, 106 bro, udah 60 deng. Ya ampun, aku sumpah males banget nih. Nah ini nih ya, ini kita nanti baca sendiri ya. Ini dia kan dia bisa ngecek. Ini buat ini hubungan. Nah ini makanya dikasih kayak gini kan. Ini sebenarnya nggak dibaca nggak apa-apa. Oke, intinya gitu bisa dibaca sendiri. Habis itu kita baru masuk ke klasifikasi menggunakan metode KNN. Nah, baru deh masuk ke modelnya. Apa itu KNN? Nah, jadi udah masih memilih algoritma dasar dan pemerataan model. Klasifikasi. Nah, sebelum belum ke bahas model, kita akan ada dua hal. Di dalam machine learning klasik, klasifikasi sama regresi. Klasifikasi intinya dia mengelompokkan suatu kelompok berdasarkan, ya intinya mengelompokkan satu kelompok. Ya tadi hidup mati, hidup mati. Dan ada namanya regresi. Regresi itu buat memprediksi angka yang benar. Contohnya 10 tahun lalu punya data 10 tahun suhu suhu bumi gitu. Terus dia mau memprediksi minggu depan di hari Minggu suhu bumi berapa ya. Nah, itu tuh namanya prediksi tapi dengan angka. Intinya kalau klasifikasi, dia klasifikasi dengan beberapa kelas, dimasukin kelas A, B, C gitu. Atau B, A, B, C kalau kelasnya lebih dari dua, hidup mati atau enggak hidup mati atau sengsara gitu mungkin. Dari regresi itu sebenarnya prediksi juga, tapi lebih ke outputnya itu satu angka, nilai, continue. Jadi angka ini, bukan kelas. Jadi contohnya misalnya uang Eza punya uang di masa lalu segini-gini. Apakah 5 tahun ke depan Eza punya uang 5 tahun ke depan uang Eza berapa? Nah itu buat regresi. Jadi prediksinya ini angka keluaran. Kalau ini kelas, dia bakal masuk kelas. Eza mau kelas orang kaya, ke orang menengah atau orang miskin. Kalau regresi ini kekayaan Eza berapa nih? Gitu. Lebih ke angka. Nah ini machine learning klasik gitu. Kemudian nanti ini ya, nah kita lompatin. Kita akan belajar namanya KKN, bukan kuliah kerja nyata atau nepotisme dan sebagainya. Tapi kita akan belajar KKN dan sebenarnya banyak banget ada SPM, DCS3, naive Bayes, dan lah intinya ini kalau dipelajari semua bikin gila. Kalau dipelajarin algoritmanya, kalau dipelajarin algoritma modelnya, kalau dipelajarin cuma sintak algoritma patternnya kayaknya gampang. Tapi kita akan belajar KNN. Nah ini dia, ini dia. Nah ini dia selesai enggak sih? Jadi di KNN kan kita tadi mainnya klasifikasi, berarti kita akan menentukan dua kelas, kelas hijau sama kelas merah. Nah kalau di sini kalau di sini dia jelasin nih klien akan lunas cepat waktu atau enggak. Ini kita udah punya data nih. Klien hijau itu yang tepat waktu, klien merah itu enggak tepat waktu. Nah klien hijau dan merah ini diplot berdasarkan kolom-kolom dia. Kolom-kolom dia itu berdasarkan ngeplotnya ini. Jadi ini udah habis itu ada data baru yang hitam itu. Ini belum tahu nih bahkan masuk hijau atau merah. Nah, kenapa namanya KNS? KNS itu singkatan dari K-Ners-Nick-Bors gitu. Aku lupa kannya apa ya. K-Ners-Nick-Bors intinya dia itu algoritma adalah eh, memprediksi ini orang data baru berdasarkan tetangganya. Jadi dia bakalan si merah ini bakalan dihitung jaraknya berdasarkan tetangganya ini. Ini contohnya tetangga merah, tetangga yang merah sini. Jadi dia berdasarkan jaraknya. Semakin dekat jaraknya yang hijau berarti dia kelompok hijau, semakin dekat kelompok merah dia kelompok merah. Jadi nanti dia di rating. Ada di KKN itu parameternya ada nanti parameternya adalah N kayaknya. Jumlah tetangga terdekat dia yang mau dibandingin dengan dia jaraknya berapa. Contohnya 5 gitu berarti dia ambil jarak terdekat dia 5. Nanti di ranking. Contohnya kalau terdekat yang di ranking adalah lebih banyak ke hijau, berarti dia kelompok hijau. Kalau lebih banyak yang merah, dia kelompok merah. Coba ituin aja sih. Di dihitung jaraknya, kedekatan dia dengan data kelompok tertentu. Nah, for your information, KN ini adalah lazy.
lazy prediction kayak ya di AI kayaknya lazy prediction. Jadi apa itu lazy prediction? Kalau di machine learning semua itu ada bobotnya yang bisa kita simpan. Kalau di KNN itu nggak ada bobot karena dia cuma ngedeteksi jarak dia dengan tetangganya. Jadi kayak contohnya kamu Jakarta Selatan kan? Oh enggak, ini aja. Jakarta Barat, sorry. Kamu Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat, PIK sama Bekasi contohnya. Berarti kan ini udah kelompok nih. Nah, terus contohnya terus si Eza nasabah bank gitu. Bank nasabah baru, tapi udah ada klasifikasi. Orang PIK, ternyata orang PIK bayar pajaknya, bayar utangnya cepat. Orang Jakarta Barat lumayan, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Orang Bekasi nih lambat banget. Nah, ada data baru, Eza masuk nih. Set. Oh, Eza Jakarta Barat. Ya udah, berarti dia masuk ke yang bayar pajaknya nggak terlalu bayar utangnya nggak terlalu cepat tapi nggak terlalu lambat. Itu berdasarkan tetangganya. Itu jaraknya sih. Karena jarak tetangganya ternyata oh ekonominya segini-segini nih. Eza dengan si A ternyata gajinya nggak terlalu jomplang, sama-sama semua. Oh orang dengan gaji segini tuh emang bayarnya itu nggak cepet banget kok. Itu juga ngaruh. Itu intinya gitu. Dia ngedeteksi berdasarkan tetangganya terdekat. Nanti di ranking. Semakin dia dekat dengan orang kaya mungkin dia mungkin cepat atau orang yang nggak kaya mungkin agak lambat. Intinya gitu. KN di situ. Nah, jadi milih K-nya ini adalah milih tetangganya. Jadi mau dibandingin seberapa banyak orang. Kalau K-nya ini semakin gede, berarti dia akan dibandingin ke banyak orang. Contohnya 10 orang, K-nya sebenarnya 10. Berarti Eza akan dibandingin ke 10 orang terdekat Eza. 10 orang itu nanti di ranking. Apakah si Eza lebih dekat si hijau atau yang merah? Nanti di ranking. Maka dari itu K biasanya itu diminta kalau 2 kelas doang usahain ganjil. Karena kalau nanti genap, ratam hijau 5, SIM merah 5, ya itu nanti si KN-nya juga bingung ini masuk ke mana ya. Jadi mau nggak mau harus K-nya itu ganjil. Jadi ada agregatnya. Dan mending berarti kalau nah mikirnya berarti gini, mending K-nya banyakin sekalian semua data. Semua data dimasukin. Tapi kalau semua data dimasukin, komputasinya ribet, malah kadang ada bisa namanya overfitting. Dia berlebihan dibandingin semua orang. Ternyata nggak perlu dibandingin ke semua orang, malah dibandingin semua orang, malah si machine learning malah jadi bias itu bisa jadi. Jadi memang nilai K-nya itu nanti di tuningnya itu berdasarkan output terakhir, akurasi gitu. Jadi semuanya ini berdasarkan akurasi. Akurasi bagus, oke, semua parameter oke. Akurasi jelek, parameter ganti. Gitu. Kita nggak ada patokan parameter walaupun ada penentuan awal parameternya. Ini berdasarkan KNN. Ini dia intinya. Item baru, kemudian dia ngedeteksi jarak dia dengan sekitarnya. Dan ini saat dia K-nya ini 3 ya, 2 tetangga dia 2, K3 dia ngedeteksi 3 tetangga terdekat. Kemudian dia dapat 2 hijau yang lebih banyak 2 dan merah 1 berarti dia kelompok yang hijau. Itu aja sih. Oke? Nah, ini. Jadi nggak usah belajar matematikanya. Lebih dalam lebih. Kalau kamu buat cari sendiri lah boleh. Nah, ini intinya dia. Dia 2 orang menulis petok waktu berdasarkan ini berpikir bahwa ada sejahtera karena dia dekat lebih banyak orang yang melunasinya yang hijau. Gitu. Dia masuk akal kan. Ya. Intinya K adalah ya, ini adalah parameternya. Nanti intinya di ini kita belajar parameter aja. K adalah jumlah tetangga. Jadi kita akan membandingin berapa tetangga dengan kita. Jika sebagai hasil kalkulasi kita harus menentukan apakah objek termasuk dalam 1 atau 2 kategori, sebenarnya jumlah tetangganya ganjil. Nah, benar. Kalau nggak ganjil nanti kalau di compare, ya kalau sama jadi ribet. Kan tidak boleh lebih besar dari model dilatih berdasarkan pola umum, bukan kasus khusus. Ya iya, kalau kan-nya lebih lebih banyak dari model yang dilatih, dia bingung lah. Ini modelnya udah aku bandingin semua data semua nih. Tapi kalau berlebihan ya nggak bisa. Ini dia. Ya ampun dia masih ada sempat-sempatnya nerangin kayak gini ya. Wow, banyak banget. Nuansa penting lainnya adalah skala tampilan data. Oke, nuansa penting ya. Oh ya, sih. Kenapa ini nuansa penting? Ada namanya
scale atau di skala scale bahasa Indonesia apa ya? Intinya gitu. Hmm. Intinya ini contoh 1000 sampai 1 juta, habis itu 18 sampai 80. Ini kayaknya jadi gini. Di KNN itu kan dia menghitung jarak antar antar tetangganya. Nah, itu harus disekal. Misalnya ada data kolom umurnya jomplang nih, ada yang 80, 18. Nah, itu tuh nanti terlalu jomplang, maka dari itu harus disekel. Dinormalisasi angkanya, biar jadi nggak terlalu jomplang. Takutnya kalau misalnya ada kolom umur ada kolom pendapatan. Saat di kolom pendapatan, distribusinya persebaran data itu nggak terlalu tinggi. Jadi mungkin ada yang 5 juta, 8 juta, 10 juta. Kemudian di kolom umur, jomplang 18, 50, 80. Nah, karena jomplang ini kalau di KNN itu berarti dia mengindikasiin nanti si model barang pikir karena yang signifikan berubah ada di umur, berarti umur adalah faktor penentu kesejahteraan orang. Padahal belum tentu. Pendapatan juga mungkin akan berpengaruh, tapi karena pendekatannya mepet, jumlahnya nggak jauh, nah itu nanti di perhitungan berdasarkan model, kalau dihitung dengan matematis numerik, numerik itu adalah dimasukin angkanya, nanti bisa tahu nih, oh jangan sampai di KNN itu setiap model jomplang, terlalu tinggi, terlalu itu, nah makanya di scale, dibuat normalisasi, intinya itu, nah batasnya adalah -1 sampai 1, nanti ada, kita bahas, ya ampun. Nah, akhirnya masuk. Sumpahnya aku ngerasa nggak puasa. Aku berpikir kayak, wah ada air nih gitu. Oke, next. Skitlearn. Kita pakai Skitlearn. Ini dia. Import Skitlearn model section. Import trend test split. Sumpahnya aku kayak, ya ini standar scalernya. Intinya pakai ini test split buat apa nih aku jelasin. Standar scalernya buat standarnya. Nah ini modelnya kayak Nextdoors. Habis itu kita akan membuat matrix yaitu confuse matrix dan akurasi. Akurasi paling penting biasanya intinya dia iya atau tidak. Mbah, ini kamu baca aja ini. Aku mau nerangin ke materinya. Jadi intinya modelnya itu kan tadi udah dibersihin tuh. Kita udah siapin kolomnya. Nah, ini buat nyekip semuanya nih. Ada namanya X sama Y. Ya ampun, tulisannya gila banget. X dan Y. X itu data inputnya, kolom-kolom tadi. Nanti kolom-kolom semuanya itu X. Dan Y ini adalah survive, kolom survive yang satu kolom yang isinya survive atau enggak 0101 itu nanti dipisah. Jadi ada data frame X dan data frame Y dipisah. Oke? Oke. Habis itu kenapa tadi ada uh, tulisan trend test split. Nah, jadi ini kan datanya masih full. Nah, karena kita di machine learning itu intinya kayak gini. Data tuh bakal dibagi jadi dua. Data latih, training, dan data tes. Nah, nggak tahu ini ngomong apa deh. Training sama tes. Intinya gitu. Biasanya tes itu sekitar 20 sampai 30%. 30%. Nanti di parameter transplit time-nya dia udah otomatis. Jadi dia tuh milih ngacak gitu. Mana yang masuk data training, masuk data tes. Training tes. Nah, yang data training ini buat melatih modelnya. Dilatih modelnya, udah. Habis itu, udah dapat si modelnya. Habis itu si data tesnya ini bakal diuji dengan model yang udah dilatih dengan trainingnya. Gitu. Nah, yang di kan ini X ada Y ya. Intinya si X dan Y ini di split X buat training, Y buat training, X buat tes, Y buat tes. Nah, tadi kan yang di metrik terakhir ada namanya akurasi. Akurasi itu membandingkan data prediksi, yaitu data untuk ngecek data tes dengan model yang ini itu namanya hasil prediksi. Data prediksi itu dibandingin dengan data kenyataan.
Jadi karena Y-nya ini kan udah tahu ya, di Y tadi kan udah sebenarnya udah ada data orang ini selamat atau tidak berdasarkan antemortemnya udah di. Nah, emang agak unik di machine learning belajar ini. Tapi emang kayak gitu. Jadi emang semua machine learning kayak gitu. Bahkan LLM kayak gitu juga. Jadi data dipisah dengan latih dan tes. Dilatih dulu modelnya, set, ya dengan sekitar 70%, 75% data, habis itu dites. Tesnya dengan data yang udah dipisah tadi. Jadi data yang dipisah tadi nggak dibuat jadi latihan. Jadi diambil data tesnya, habis itu si model udah jadi dimasukin buat ngecek. Dimasukin keluarannya apakah nanti keluarannya 0101 kan? Ya 0101. Nah, ya 01 prediksi itu nanti dibandingin sama Y test data aktualnya. Semakin prediksinya pas 100%. Tapi di machine learning nilai 100% itu tidak boleh, hukumnya gitu. Nggak ada namanya juga prediksi. Kalau prediksinya 100% berarti modelnya gagal. Biasanya itu lebih baik di atas 98%, nggak nyampe 100%. Itu sangat perfect di situ. Jadi ada namanya overfitting sama underfitting. Kalau overfitting itu data latihnya itu lebih akurasinya lebih tinggi daripada data tes. Kalau underfitting data malah kebalik, data latihnya itu akurasinya sedikit daripada data tes dia. Gitu. Ide dah gitu. Aku capek. Nah, makanya di ini kan X dan Y. X X ini adalah data, semua data kecuali survive. Karena tabel survive bakal kita gunain variable target. Gitu. Oke, nah ini ngerti? Habis itu apa lagi ya? Nah, ini enggak. Nah, ini dia test split ininya tadi. Nah, ini langsung aja. Jadi buat dua variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest. Ini udah otomatis tinggal masukin x sama y-nya tadi. Jadi nanti udah otomatis ini df bentuknya data frame, kemudian ini juga data frame, data frame. Udah otomatis dia, jadi udah terpartisi. Kemudian di scale ini di scale karena tadi terlalu jomplang, dibuat 1 hingga -1 hingga 1 datanya. Jadi nanti extrainnya dirubah, extrain dirubah fit transform pakai standar scalar, kemudian xtestnya juga transform pakai standar scalar. Dan jangan lupa ini pakai fit transform untuk extrain, dan kalau xtest pakai transform xtest. Jangan sampai kebalik. Ini kenapa? Jadi gini, ada namanya data leak, data nggak boleh bocor. Jadi data latih itu nggak boleh bocor ke data tes. Maka di sini, kenapa ada tulisan fit? Jadi datanya yang di sini tuh standar scalar. Kamu, oh iya. Standar scalar itu ada modelnya sendiri ya. Ada model scalar. Jadi untuk menskalakan itu ada modelnya sendiri. Berdasarkan, ada rumusnya. Berdasarkan rata-rata si data. Ada hubungannya sama rata-rata si data. Nah, rata-rata yang dipakai adalah rata-rata si data latih. Ya, yang dipakai itu rata-rata data latih. Sehingga si rata-rata data latih ini jangan sampai bocor ke rata-rata data tes. Ini jangan data rata-rata yang dipakai jangan sampai rata-rata yang ada di data tes. Makanya ini si tes langsung ditransform aja. Jadi saat melatih untuk dapat rata-ratanya cuma pakai si rata-rata dari data latih. Jadi sebenarnya ini kayak X-2 tadi, tapi eh, masih akal ya. Intinya karena standar skala ada rumusnya rata-rata, rata-rata yang dipakai cuma rata-rata si tren. Nah, si X-test ini intinya cuma pakai parameter yang ada langsung dirubah berdasarkan model di standar scalarnya. Bingung nggak? Tapi menurutku nggak usah bingung, langsung gunain aja gini. Kalau bingung gitu. Intinya nanti kalau dilihat di print aja tiap datanya, di head gitu. Oh, ini udah berubah nih gitu, udah. Ininya fit transfer hanya untuk extend dan
dot transform hanya untuk X-test dan sebelumnya dipisah dulu karena jangan sampai ada kebocoran data. Jadi data itu sedemikian rupa kan si data training tadi kan buat ngetraining datanya ya dan kita olah tuh datanya. Nah, pengolahan datanya ini jangan sampai bocor. Karena diharapkan kan walaupun diolah datanya tetap bisa mewakili data real world, data di luar data training. Maka dari itu, ini dia. Jangan kebalik transform harus extend dong. Jangan sampai bocor datanya. Nah, habis itu ini dipanggil classifiernya, tulis saja jumlah tetangganya ini 1 2 3, n-nya berapa. Kemudian langsung ini data trainingnya fit classifier.fit nanti udah. Nah, ini dia. Set. Jadi buat ngelatih aja X-train, Y-train. Habis itu predik, habis itu gunain predik buat ngeprediksi tes. Nah, kan si habis kan udah dapat si intinya bobot si classifier ini tadi udah bobotnya udah disimpan di classifier, udah dites, di training, habis itu dibuat prediksi langsung aja. Y-prep-nya berapa? Udah, habis itu gunain ini akurasi skor Y-test dimasuki Y-test yang data aktualnya sama Y-prediksi yang setelah kita prediksi dengan data training tadi dan dikali 100. Ini sebenarnya bandingin aja sih. Intinya Y-test per Y-prediksi. Nanti keluarannya ini ya ini kali ini jangan dulu deh. Ini confuse metric tapi nanti keluarannya nanti berapa persen gitu. Dan ada satu lagi confuse metric. Nah, ini isinya TN, FP, FN, TP. Ini nanti lebih dalam lagi. Hasilnya adalah yang TN nanti berapa jumlahnya, yang FP nanti jumlahnya berapa, yang FN jumlahnya berapa. Nah, ini TN itu true true apa ya? Ntar, nggak ada keterangan ya. Negatif. Ya, true negatif, true positif, false negatif, false positif. Apa itu lebih dalam lagi? Jadi di statistik ada namanya ini 4 ini, true positif. True positif itu benar-benar prediksinya tepat. Ada namanya true negatif, itu kalau true negatif adalah penumpangnya meninggal tapi diprediksi dengan salah. Intinya gitulah. Tapi ini aku 4 ini juga bingung. Penumpang selamat, nah kalau false negatif ini kayaknya penumpang dibilang selamat padahal meninggal. Kemudian penumpang meninggal false positif, ini benar-benar meninggal. Jadi ada yang benar-benar prediksinya benar tepat, kemudian benar-benar prediksi matinya tepat, hidupnya tepat, matinya tepat, sama ada yang salah prediksi, tapi salahnya yang harusnya mati diprediksi benar, dan ada yang harusnya hidup diprediksi meninggal. Itu ada 4 kategori ini kan pada jatuhnya. Ini lebih dalam lagi, gitu. Dan udah gitu aja deh, faktanya gitu. Kalau ada saya bentar PPT-nya ada nggak ya? Ini ada codingnya kalau kamu nyoba bentar. Full udah selesai. Nah ini nih ya. Ini aku bisa share atau enggak bisa baca aja. Ini buat penjelasannya tadi, lebih lengkapnya. Nah, ini dia. Ya, gampang intinya adalah baca jadi sekaligus merangkum buat dibaca, di drop yang nggak kepake. Habis itu si ibarat tadi diisi, kemudian si umur juga diisi, habis itu pakai apply, kemudian si jenis kelamin 01 dirubah, pakai apply juga. Nah, yang sebenarnya yang di dalam ini model ini doang yang bakal dipakai. Ini trust split buat misah, tanda scalar buat ngasih standarisasi, men-scale intinya. Connexbar buat ngambil modelnya, ini buat consensus metric sama accuracy score. Udah deh. Pertama
datanya kan di F pasti ada survive karena survive-nya ini bakal jadi prediksi kita. Jadi di drop dulu Y-nya yaitu pakai survive, dia udah di test trend XY, dia udah otomatis X-nya nanti di fit transform, habis itu di scalar dulu deh. Ini SC di scalar juga. Habis itu panggil parameter modelnya disiapin dulu. Habis itu di training pakai classifier.fit, X-trend sama Y-trendnya dimasukin. Kemudian si hasil X-testnya berapa di classifier predict X-test, keluarlah Y-pred, habis itu Y-pred sama Y-test dibandingin kali 100. Ini Compass metricnya ini udah selesai. Compass metric tadi TN-TN tadi, itu lebih dalam lagi nanti. Intinya semakin tinggi 100% semakin akurat, semakin rendah semakin buruk. Dan jangan sampai 100%. Itu tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Dan lagunya ada The Backbone. Katanya Cak itu gitu. Alah, oke. Ada yang ditanyain dulu. Cuma ini cuap-cuap sejam lebih. Gokil. Jadi menurutku nanti kalau mau nyoba, bisa pakai ini langsung, coba sendiri mulai. Atau coba-coba mainin parameternya. Jangan-jangan nggak semuanya. Bahkan mungkin satu parameter, satu model, satu kolom bisa dipakai. Atau ke dua, tiga. Jadi nanti cari aja akurasi paling tinggi berapa. Dan bisa dimainin ini parameter next board-nya. Oke, aku kirim sampai di sini. Aku Aneh. download. Oke, nanti aku kirim. Aku udah capek. Oke. Nggak sempet kan ngoding 160 slide. Wow, besok masih ada lagi. Wow, wah harusnya jam 9 malam sih ini kayak gini tuh mah. Bisa sambil ngopi aku. Mantap. Lagi prime-nya itu. Aduh. Nah, aku mau tidur aku. Udah capek. Oke, intinya apa yang kamu dapetin hari ini? Jujur udah nggak ingat yang awal-awal aja. Tapi sih gampang sih. Intinya kalau di model machine learning, kalau pembersihan data ya mungkin udah kemarin ya. Intinya pembuatan model adalah siapin datanya. Hmm. Datanya cuma X sama Y. X-nya itu adalah data selain prediksi. Selain prediksi, tadi kan survive, kolom survive yang mau Hmm. kita pakai. Dan Y adalah ya survive tadi. Udah itu habis itu pakai task split dimasukin X X sama Y-nya dia udah misain 4 kategori. Data latih, hasil latih, data tes, hasil tes. Habis itu Hmm. masuk habis itu di scalar, scalar buat kita menormalisasi angkanya biar nggak jomplang. Habis itu panggil modelnya nextboard, itu parameternya juga. Habis itu pakai fit transfer itu udah ngelatih datanya. Habis itu udah dilatih, data yang dilatih tadi dibuat memprediksi si tes. Kemudian kalau udah dapat hasil prediksi tes sama hasil prediksi tes sama ya prediksi tes, habis itu dibandingin tes data Hmm. hasil tes asli dan hasil tes setelah prediksi berapa, udah dapat pakai akurasi skor gitu doang. Jadi intinya dicoba-coba, bisa nanti kamu nyoba kolomnya atau nyoba parameternya. Walaupun parameternya nggak cuma N sebenarnya, masih banyak. Tapi karena di sini belajarnya nggak terlalu advance. Kalau mau terlalu advance ya kuliah. Atau enggak ambil bukunya Andrew Ng, PDF gitu, dia bahas semua algoritma machine learning klasik. Guru besarnya Stanford, Bapak AI. Oke, AI. sebelum aku tutup, ada yang AI, 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 ditanya. AI. Oke, besok. Oh iya, Ya, nggak jelas ada. tidak? Ya, mendapatkan sesuatu tidak hari ini? Kenapa? Mendapatkan sesuatu insight. Dapat lah. Oke, semoga bermanfaat. Dapat Hmm, pusingnya. ya, jujur, emang gue dulu awal juga pusing apa ini gitu. Apalagi kamu belum menyentuh algoritma tuh model matematiknya. Iya, itu Walaupun aneh nggak tahu ya banget pentingnya tadi. algoritma Yang matematik matrix matrix itu loh tadi belum belum ngerti. matrix. Matrixnya kalau di sini kalau di model itu matrixnya akurasi sih fokusnya. Oh, Akurasi paling tinggi matrixnya itu.
Nanti ada namanya lagi tapi fokusnya ke metrik akurasi ya. Semakin tepat penilaianmu, jadi penilaian prediksi sama penilaian data aktual data tes itu semakin ciamik. Oke, sebelum aku tutup ada ditanyain dulu. Baterai aku udah Hmm, habis. nggak ada. Kalau nggak ada, terima Aduh. kasih telah hadir hari ini. Bye bye, sampai jumpa minggu depan. Happy weekend, walaupun Sip. besok masuk. Eh, ini lagi, aduh.